Nah, kemudian ini yang tadi saya katakan metode-metode tambahannya ada pickfront. Pickfront ini untuk mengetahui data pada antrian yang paling depan. Ya, tinggal kita return aja array-nya pada posisi front. Ya, itu mudah. Kemudian is empty. Nah, ini yang tadi saya katakan bisa kita gunakan ya saat kita ingin menghapus cek dulu is empty, maka dia akan mengembalikan sesuai dengan jumlah itemnya. Jadi kalau jumlah itemnya itu adalah 0, maknanya kosong kan? Kalau n itemnya 0 ya berarti antriannya adalah kosong. Nah, true ya, kalau true itu berarti maknanya antriannya kosong. Oke. Nah, is full ya kebalikannya, berarti jumlah itemnya itu sama dengan maksimal size. Kalau true ya berarti penuh. Kalau false berarti masih ada tempat untuk dimasukkan data yang baru. Nah, apa saja contoh penggunaan queue? Nah, queue ini banyak ya. Jadi kalau stack itu penggunaannya banyak ke pemrosesan berupa teks ya, stack kayak compiler. Compiler itu kan sebetulnya memproses teks kan, compile kan dia akan mengecek sintaks grammar kita itu seperti apa, udah cukup nggak titik komanya, udah cukup nggak buka kurungannya. Nah, itu biasanya penggunaannya banyak yang menggunakan stack. Nah, kalau pada queue ya, queue ini biasanya yang sifatnya antrian seperti misalnya kita melakukan proses input output ke layar monitor. Mana duluan yang akan ditampilkan? Ya, mana duluan? Mana aplikasi yang harus ditampilkan terlebih dahulu? Ya, itu kan sifatnya antrian kan? Siapa yang duluan masuk ke posisi antrian, maka dia yang akan duluan tampil pada layar konsol atau layar monitornya. Kemudian misalnya permintaan server. Kalian tuh belajar komunikasi data kan? Nah, itulah dia salah satunya. Siapa yang duluan masuk? Siapa yang duluan ingin mengakses servernya? Maka dia duluan yang harus dilayani. Ya, kemudian seperti instant messaging server, kemudian permintaan database, kemudian mencetak. Nah, pernah nggak pakai printer yang di-sharing beberapa komputer sekaligus? Nah, itu juga sistem queue. Mana duluan yang masuk ke antrian, maka itu duluan yang akan keluar. Ya kan? Kemudian sistem operasi. Jadi penggunaannya itu memang sangat banyak pada apa namanya ya, sistem operasi, pada jaringan ya, itu banyak yang menggunakan konsep daripada queue pada algoritmanya. Nah, seperti tadi saya jelaskan bahwa queue yang sudah saya jelaskan itu menggunakan array. Namun, queue ini juga bisa menggunakan linked list, tapi belum saya bahas sekarang. Insya Allah besok akan saya bahas. Kenapa? Karena memang linked list ini belum istilahnya belum saya jelaskan ya. Nah, tapi kalau queue yang menggunakan linked list ini sifatnya apa namanya ya? Fleksibel. Berapa maksimal ukurannya? Nggak ada ukuran. Berapa aja kita masukkan boleh, nggak ada masalah. Nah, kalau array kan terbatas ya. Itulah dia kekurangan daripada array. Nah, tapi istilahnya seperti ini. Kalau memang kita ingin menyimpan data di mana data tadi itu sudah pasti ukurannya, ya kita gunakan array saja udah cukup. Kenapa? Karena dia lebih sederhana secara implementasinya. Oke, nah bagaimana kompleksitas waktu pada queue? Ya, jadi saat kita melakukan proses insert dan remove pada queue, remove atau delete ya pada queue, maka kompleksitas waktunya ini adalah konstan. Kenapa konstan? Kenapa konstan? Kan saya buat yang queue yang linear aja ya. Sewaktu kita keluarkan, perlu nggak kita melakukan proses loop? Enggak kan? Pokoknya yang ada di bagian front, nah itu yang keluar. Siapa yang di front keluar, siapa yang di front keluar. Maknanya apa? Apakah kita bergantung kepada jumlah data? Tidak. Kalau kita tidak bergantung kepada jumlah data, maknanya kompleksitas waktunya itu adalah konstan atau O1. Konstan. Nah, bagaimana dengan saat kita memasukkan data? Apakah kita perlu memasukkan data pada posisi tertentu? Tidak. Kalau kita tidak bergantung kepada jumlah data, maknanya kompleksitas waktunya itu adalah konstan atau O1. Konstan. Nah, bagaimana dengan saat kita memasukkan data? Apakah kita perlu memasukkan data pada posisi tertentu? Tidak. Kalau kita tidak bergantung kepada jumlah data, maknanya kompleksitas waktunya itu adalah konstan atau O1. Konstan.
Enggak juga kan? Pokoknya yang ditunjuk oleh bagian belakang atau rear-nya, nah disitulah kita masukkan dia. Ya kan? Nah, jadi sama juga konstan. Nah, jadi maknanya apa? Kompleksitas waktu pada Q itu tidak tergantung pada banyaknya item. Nah, sehingga sangat cepat. Ya, dia tidak memerlukan proses perbandingan dan perpindahan. Oke. Nah, ini tadi ada saya singgung nih sedikit ya. The queue. Nah, the queue ini singkatan dari double ended queue. The queue, double ended queue. Nah, apa maknanya di sini ya? Jadi the queue ini bentuk struktur data queue juga, tapi proses insert dan delete-nya itu bisa pada kedua-dua ujung. Kalau tadi saya jelaskan kalau queue yang biasa, kalau di sini dia pintu untuk masuk, maka di sini pintu untuk keluar, kan salah satu aja. Kan? Nah, bedanya kalau pada the queue, di sini pintu ini bisa dipakai untuk masuk, juga bisa dipakai untuk keluar. Yang sebelah sini juga sama, di sini bisa dipakai untuk masuk, dan di sini juga bisa digunakan untuk pintu keluar. Itu makna daripada the queue. Jadi, pada kedua-dua ujung, ya, itu bisa melakukan proses insert dan proses delete sekaligus. The queue. Nah, implementasinya itu di mana? Nanti kita lihat pada bagian link list. Nah, link list ini nanti akan ada penjelasan tentang the queue. Lebih lanjutnya itu seperti apa. Nah, jadi kalau nanti kita menggunakan link list, itu nanti akan ada method tuh. Ada method insert left, insert right, ya. Nah, jadi kalau pada the queue ini berarti kita bisa masuk dari kiri, bisa keluar dari kiri, dan bisa masuk dari kanan, bisa keluar dari kanan juga. Ya, jadi ada insert left, insert right, ada remove left, dan ada remove right. Ya, jadi sifatnya fleksibel. Nah, jadi karena DQ ini fleksibel, kita bisa pakai untuk dua sekaligus. Nah, kalau DQ ini ingin kita jadikan stack, ya ingin kita jadikan stack, maknanya kalau stack seperti apa? Misalnya anggaplah di sini left, kiri mana ya? Kiri sini ya. Nah, di sini adalah left-nya. Di sini right. Betul nggak? Salah ya? Terus saya jadi kebalik. Ini right. Ini left. Nah, kalau kita ingin buat the queue ini menjadi stack, maka maknanya yang method yang kita gunakan hanya insert left dan remove left saja. Jadi kita hanya masuk dari salah satu arah. Apakah insert left, remove left, ataupun insert right, remove right. Ya, jadi hanya salah satunya saja. Tapi kalau ingin kita jadikan sebagai queue, maka dua pintu. Jadi satu insert left, satu lagi remove right, atau sebaliknya insert right, remove left. Jadi sebaliknya. Ilustrasinya lebih kurang seperti ini. Jadi kan seperti tadi saya katakan, kalau stack berarti maknanya satu arah. Jadi apakah kita masuk dari kanan misalnya atau masuk dari kiri sama saja. Kalau masuk dari kanan berarti insert right dan remove right. Nah, kalau kita masuk dari kiri berarti insert left, remove left. Ya, satu saja. Nah, kalau kalau kita masuk dari kiri berarti insert left, remove right. Nah, kalau atau sebaliknya insert right, remove left. Jadi balik-balik kayak gitu aja. Ya. Itu dia. Ada yang ingin bertanya? Ya. Kalau pakai array bisa, tapi agak kurang efisien aja gitu. Jadi istilahnya kita harus mendata, bisa saja sebetulnya, cuman kita harus mendata indeksnya 2 sekaligus nanti jadinya. Nah, tapi kalau menggunakan linked list lebih fleksibel. Nah, lebih fleksibel. Kenapa? Karena kita tidak perlu mendata indeks. Ya, kita tidak perlu mendata indeksnya, itu yang mana?